Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana, sudah bosan belum belajar di rumah? Semoga kalian tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi baru kita di bab 3, yaitu tentang perilaku terpuji. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar menjadi berkah dan menjadi lancar pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian perilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Contoh perilaku terpuji ini diantaranya yaitu gemar membaca, pantang menyerah, hemat, dan rendah hati. Gemar membaca dan sikap pantang menyerah. Yang pertama, gemar membaca. Anak-anak, kita harus menyukai namanya membaca, karena membaca itu merupakan salah satu cara bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, kita membaca buku. Nah, buku itu merupakan jendela ilmu, sumber pengetahuan di mana sebagai muslim kita harus sering berinteraksi dengannya. Bahkan, wahyu pertama dalam Al-Quran yang turut itu memerintahkan kita untuk membaca loh. Nah, itu yaitu di surat Al-Alaq. Iqra itu artinya bacalah. Nah, di sini manfaat gemar membaca sendiri yaitu yang pertama, memiliki wawasan yang luas, membantu lebih percaya diri, menjadikan seorang rendah hati, memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, membantu mengembangkan berpikir, dan lain sebagainya. Sikap pantang menyerah. Pantang menyerah di sini adalah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melaksanakan sesuatu. Nah, sikap pantang menyerah ini dapat dimulai dengan membiasakan diri melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengakui kelemahan dan kekurangan diri. Kemudian yang kedua, selalu memotivasi diri. Kemudian yang ketiga, terus berusaha dalam belajar dari kegagalan. Kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita memiliki sikap pantang menyerah, kita mendapatkan manfaat darinya, yaitu selalu bersemangat dalam belajar ataupun bekerja, sehat dari penyakit fisik ataupun penyakit jiwa, kemudian selalu ada peningkatan dan kemajuan. Kemudian terakhir, terhindar dari godaan setan, karena setan selalu menggoda manusia agar selalu berputus asa. Hemat di sini artinya membelanjakan sesuatu sesuai dengan keperluan dan kemampuan. Nah, kita itu berhemat harus dengan hati-hati dalam menghemat uang, menghemat barang, sehingga kita tidak hidup dalam keborosan. Nah, sikap hemat ini dijelaskan dalam Allah di surat Al-Furqan ayat 67, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula fikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Itu yang maksudnya yaitu ketika kita membelanjakan barang, membelanjakan uang kita, menggunakan barang kita itu dengan secukupnya, tidak boleh pelit, juga tidak boleh terlalu boros, seperlunya kita. Kita itu dianjurkan untuk hidup sederhana, jangan berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu termasuk sikap yang boros. Lawan kata hemat adalah boros. Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Hal tersebut dijelaskan di surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan juga dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah
dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Itu dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 31. Nah, orang yang boros akan mendapatkan kerugian. Di antaranya kerugiannya mereka yaitu selalu merasa kekurangan, tidak sempat menabung, hidupnya tidak teratur, selalu merasa iri dengan orang lain, melakukan sesuatu tanpa perhitungan, kemudian tidak bisa membedakan hal yang bermanfaat dengan hal yang sia-sia. Rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini adalah sikap terpuji yang menempatkan diri seseorang tersebut lebih rendah dari Allah Subhanahu wa taala dan hamba Allah. Nah, lawan rendah hati di sini adalah sombong. Maka dari itu kita tidak boleh bersikap sombong. Allah menjelaskannya dalam surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, sikap rendah hati ini berbeda dengan rendah diri ya. Kalau rendah hati ini tidak berbuat sombong, sedangkan rendah diri adalah tidak percaya diri atau minder. Nah, sikap minder ini adalah merasa dirinya itu memiliki kekurangan, banyak kekurangan. Nah, itu nggak boleh ya. Kita tuh bersikap rendah diri, kita harus percaya diri tuh. Kalau sikap rendah hati ini itu bisa dibiasakan dan ditanamkan di dalam hati. Dan sikap rendah diri harus kita hilangkan ya. Kalau rendah hati harus kita biasakan, kalau rendah diri harus kita hilangkan, kecuali merendah diri di hadapan Allah. Nah, ciri-ciri orang yang bersikap rendah hati diantaranya yaitu mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri, mau menerima kritik dan saran dari orang lain, tidak beri kasih dalam berteman, menjadi pendengar yang baik, selalu berdoa kepada Allah, mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, tidak berbicara banyak tentang dirinya sendiri, menghargai orang lain dan tidak suka menghina, tidak memamerkan kekayaan dan lain sebagainya. Manfaat sikap rendah hati diantaranya yaitu memberikan jalan masuk surga, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati orang lain, memiliki banyak teman dan hati merasa tenang. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ustazah, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sudah akhiri. Semangat belajar anak-anak di rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa selalu beribadah kepada Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.